Selamat malam, perkenalkan nama saya Isaka Namangi, NIM 230-338, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Buku Ilmu Politik Pedagogi, Perspektif Kritis, Radikal, Utopis, dan Metodologi. Bab 1, Ilmu Politik, Demokrasi, Kewarganegaraan, dan Pemindahan dari Pedagogi. Dengan kritis, kita akan mengacu pada semacam kompulsif, keluh kesah, sifat jahat, dan tanpa tujuan. Sebaliknya, dengan kritis kita mengacu pada keharusan politik dan moral untuk dan tanpa tujuan. Mengekspos batas yang diberikan sebagai praktis yang dapat kita ambil sebagai satu hal yang alami. Kita perlu menggunakan berbagai perspektif, bukan hanya sudut pandang eurosentris, untuk mendapatkan jarak kritis dari tatanan sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan apa, memblokir egalitarisme pendidikan dan bentuk kewarganegaraan yang dibutuhkan untuk demokratis, yang dinamis. Seperti yang dikatakan oleh Michael Fine dan Lois Weiss, kita perlu menyusun kebijakan dan praktis yang secara historis telah menyedihkan kekuasaan dan hak keistimewaan dan marginalitas sekolah umum. Kritik itu penting karena dapat mencegah keangkuhan, kekejaman, dan kekerasan, serta membantu kita memahami apa yang menghalangi pekerjaan manusia. Intinya bukanlah untuk terlibat dalam hal mode perjuangan politik cerdas berdasarkan penilaian yang jujur tentang apa yang sedang terjadi. Ini dimulai dengan pengembangan kemampuan kritis melalui pembacaan, diskusi tugas, dan kegiatan pertanyakan mitos atau politik dan ekonomi. Dengan istilah radikal, tidak mengacu pada suatu bentuk ekstrem politik yang aktivitas yang berperan sebaliknya. Mengacu pada politik dan moral sangat penting untuk menyelidiki dari menginterogasi, misalnya sampai ke akar, sampai pemeriksaan asumsi, dasar, dan fondasi yang memiliki analisa struktural. Pada beberapa hasil sepenuhnya menerangi patriarkal, rasis, kolonial, heteromotif, dan kelas bias yang merupakan kurikulum tersembunyi dalam ilmu politik. Liberal versus konservatif bukan merupakan pilihan nyata ketika datang untuk pedagogi. Keduanya adalah perspektif yang tidak kritis dan anti-opis, yang menjaga hubungan kekuasaan dan jebakan sang cyber saat ini. Harapnya adalah bahwa bentuk-bentuk penyelidikan radikal akan mengungkap karakter kontingen pengaturan sosial dan politik dianggap alami dan terhindar. Intinya adalah untuk memperluas politik. Analisa radikal adalah persyaratan untuk membentuk penelitian baru, pikir dan perjuangan politik. Oleh karena itu, tantangan kita perlu untuk kita supaya berpikir dan dominan dengan menggunakan kerangka acuan, misalnya liberal konservatif, kosmopolitan, dan aktivis. Di semua ini, radikal berarti mendorong perubahan struktur yang merupakan berbagai bentuk dominasi dan memungkinkan manusia berkembang untuk semua orang, bukan hanya untuk 1% orang saja. Utopis, cara penyelidikan radikal dan kritis membersihkan dasar membuka ruang untuk berpikir, tetapi mereka membutuhkan disposisi yang penuh harapan. Dan utopis ini berarti bahwa kita perlu menetapkan pandangan kita tinggi, menghindari sinisme, keputusan, dan pesimisme, serta merangkul pemikiran utopis. Kata utopis menunjukkan kebutuhan untuk mengeksplorasi kemungkinan masa depan yang baru. Masa depan yang baru ini membutuhkan perjuangan untuk ruang publik yang demokratis, akuntabilitas kepada masyarakat, kesetaraan substantif, pekerjaan yang berarti, penghapusan penjara, perlindungan lingkungan kita, perawatan kesehatan universal, jaminan perumahan, akhir imperialisme, kualitas pendidikan untuk semua, dan mengikuti mesin perang. Metodologi, sebuah buku yang didasarkan pada komitmen praktis teoritis yang kritis, radikal, dan utopis membutuhkan pendekatan dan metodologi yang unik. Yang digunakan dalam buku ini adalah
autobiografi kuantitatif dan teoritis. Saya memanfaatkan pengalaman saya sendiri sebagai siswa di sekolah dasar dan sekolah umum menengah. Saya memanfaatkan pengalaman saya mengajar di komunitas perguruan tinggi dari negeri, sekolah negeri, universitas riset, dan perguruan tinggi swasta. Saya juga memanfaatkan pengalaman dari pelatihan saya sebagai ilmu politik. Dengan spesialis dalam teori akhir, saya memanfaatkan pengalaman saya bekerja dengan siswa saya dalam proyek keterlibatan komunitas dan pembelajaran yang tujuan saya adalah untuk mengartikulasi perspektif anti-straussian dan non-mainstream tentang politik pedagogi. Saya melupakan pendekatan kritis, radikal, dan utopis. Semua bab mengkritik posisi yang sudah mengakar dan mencoba merangsang percakapan yang lebih luas tentang pedagogi ilmu politik dan mengungkap batas-batas pendekatan arus utama. Ini saatnya untuk menghancurkan hubungan otoritas, hierarki, dan pengetahuan. Hubungan ini adalah bentuk kontrol sosial mengalami kesetaraan dan demokrasi sejati. Bab 2. Pedagogi teori politik sebagai praktik radikal. Sheldon S. Wolin, Leo Strauss, dan banyak teoritis politik kontemporer lainnya berpendapat bahwa praktik teori politik pada akhirnya merupakan upaya pedagogi yang berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan demokrasi. Jika ini benar, maka pertanyaan tentang bagaimana jika mengkonseptualisasikan teori politik atau sebagai panggilan percakapan dengan para guru, sebagai penghormatan terhadap kanon, dan sebagai partisipasi dalam tradisi wacana, tentu memiliki implikasi politik dan pedagogi yang signifikan. Dengan demikian, kita mungkin untuk melarikan diri dari politik, terlepas upaya cukup besar dengan ahli teori politik. Bab ini berpendapat bahwa konsep politik mensyaratkan teori sebagai pencarian tanpa kepentingan untuk kebenaran dan usaha otonom. Teori politik sebagai praktik dan disiplin ini tidak bisa mengalah dari pertanyaan otoritas dan kekuasaan. Ahli teori politik tidak menghasilkan interpretasi otoritatif, melainkan menghasilkan wacana legislatif, legitimasi untuk tatanan politik ini, mempengaruhi cakrawala politik mereka. Karenanya, serangkaian norma disiplin merupakan teori politik sebagai praktik pedagogi. Akibatnya, politisi teori seharusnya tidak bekerja untuk menyebutkan teori politik, tetapi menjadi lebih terbuka dan transparan tentang aspek pedagogi politik dan mengambil sikap dalam hal komitmen kepentingan politik tertentu. Tujuan pendekatan semacam ini bukan untuk membuat teori politik lebih relevan secara politik yang kontroversial, dan untuk menjadi ahli teori politik harus lebih banyak merefleksikan tentang hubungan antara teori politik dan pedagogi, hubungan otoritas, hierarki, dan pengetahuan yang dipromosikan oleh Wolin dan Strauss harus dihancurkan untuk membuka prospek pedagogi teori politik radikal sebagai praktik kesetaraan. Bab 3. Metode Socrates membuat dialog argumentatif tentang terfokus istilah di demikian contoh diberikan. Kritik ditawarkan dan kesimpulan tercapai. Kritik terhadap metode Socrates sebagai praktik pedagogi untuk sejumlah alasan. Pertama, Socrates selalu bertanggung jawab atas dialog. Dia mengontrol sesi tanya jawab. Terkadang dialog tanpa dimengerti Latin untuk mencapai kesepakatan dan dibungkam oleh Socrates. Menyebut sesuai sebagai dialog dan belum tentu membuatnya satu, terutama mengingat karakter bertele-tele dari pertukaran intelektual untuk Socrates dan banyak lawan bicaranya. Karena Socrates dikira dapat menutupi melalui pembelajaran top-down dengan profesor di atas, siswa di bawah, instruktur mengajukan pertanyaan, siswa menjawabnya. Metode Socrates harus diterapkan dengan bermain-main, di mana peran antara keduanya, siswa dan instruksi, terbalik dan setidaknya tidak terjebak dalam hierarki dialog. Struktur logika ini mungkin membuat aspek penemuan diri yang lebih terpuji dan pertanyaan non-direktif mungkin. Hero Socrates seringkali dipermalukan, menghina, dan mengejek orang lain secara ironis ketika rasionalitas gagal membujuk. Socrates menggunakan cara lain dan mencoba mempermalukan lawan bicaranya agar setuju. Metode Socrates digambarkan sebagai otoritas yang menantang dan menumbangkan kepada pengalaman pendidikan yang lebih
egaliter dan lebih baik semua siswa. Bab 4, pengajar teori politik di penjara di Selatan Texas. Bab ini dengan demikian merupakan kontribusi pada teori utama umum yang saya tentang pedagogi teori politik radikal. Ini merupakan mode pedagogi kritis sebagai subversi hierarki dan melalui pembelajaran pengalaman. Dua, ke penjara dalam perjalanan pengalaman belajar dalam marharga. Bentuk kewarganegaraan aktif penjara dengan hidup dan selain itu, narapidana tidak mendapatkan kemewahan untuk terlibat dalam dialog Skrotes. Saat kamu berjalan melewati mereka, misalnya mereka diperintahkan sebelum berkunjung penjara, dia akan keras untuk mengeksplorasi asumsi tentang kondisi narapidana di penjara dan hukuman persepsi kunjungan pra penjara. Digunakan setelah kunjungan penjara untuk menilai apakah dan bagaimana mereka berbeda dari perjalanan penjara. Dalam hal materi bacaan khusus, siswa On the Geology of Morals karya Nietzsche dan satu bab dari Kewarganegaraan Socrates, ia deteksi itu menyoroti kontras yang mencolok antara keduanya. Terlibat kewarganegaraan dan menundukkan fakultas juga dapat memberikan bacaan villa, mengeksplorasi gagasan penjara sebagai ruang kematian politik karena penjahat kehilangan hal untuk berpartisipasi dalam politik. Meskipun ini bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada karakter kejahatan yang dilakukan. Selain itu, seperti yang dikatakan Villa dan bukunya, pemakanan kewarganegaraan adalah salah satu komponen demokrasi, misalnya diteri dan diremikan wajah mereka terhadap dinding. Keuntungan dari kunjungan lapangan ke penjara lebih besar daripada kerugiannya. Meskipun demikian, penting menentukan kemungkinan tentang kerugian dan masalah penjara ini dibilang menakutkan dan bisa membuat trauma seorang siswa dan anggota fakultas. Bab 5, pedagogi subventis merupakan perwujudan pengalaman disrupsi yang menghancurkan subjek kolonial tertindas, menentukan rencana universitas, menumbuhkan perspektif bottom up dan melahirkan identitas politik menggoda pedagogi survive. Juga muncul sebagai pengalaman gangguan otoritas, hierarki dan hubungan pengetahuan dan doktrin buta warna. Menjalani praktik. Teori evolution Fanon hadir sebagai cara untuk mengubah istilah perdebatan tentang rasisme dan hak istimewa kulit putih dan mencerminkan tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan ras dan mengeksplorasi cara subversif. Universitas sebagai ideologi. Dunia barat memakan diri atas pencapaian intelektualnya dan Fanon mengatakan universalisme dan doktrin hak asasi manusia adalah dua bintang barat yang bersinar. Doktrin universalisme merupakan perbedaan tertentu, perbedaan etnis, ras, jenis kelamin, dan kelas. Ia juga mengangkat subjek bertubuh sebagai penguasa alam semesta, dan setidaknya secara teoritis menciptakan komunitas. Dunia berdasarkan kesetaraan rasional menentukan nasib sendiri. Karya teori Fanon memberikan bentuk politik dukungan timbal balik prinsip antara filsafat barat yang memberikan landasan kolonialisme. Di satu sisi kekuasaan dan dominasi di koloni, di sisi lain metafisik ternyata adalah proyek politik yang didasarkan pada bentuk khas universalisme. Masuk dalam Fanon. Meskipun Fanon terlambat tiba di kancah kolonial, dunia yang diamannya di Aljazair berada di tangan kaum borjuis Eropa. Dia mengamati kolonial seperti yang dipraktikkan di Aljazair didasarkan pada dominasi, kekerasan, pencurian, hubungan kekuasaan yang tidak setara, kebohongan, kemunafikan, dan eksploitasi. Ekspresi Aljazair Prancis adalah oksimoron yang kejam dan penuh kekerasan yang bersifat universitas. Membumi secara khusus pembicaraan tentang martabat manusia seperti yang dikatakan oleh Fanon, pada dasarnya rasis. Kekerasan kolonialis adalah sistem penindasan akhirnya didasarkan pada kekerasan dehumanisasi penduduk kolonial. Menurut dekolonisasi akan menjadi proses kekerasan. Fanon bahwa masalah kekerasan politik adalah masalah yang rumit. Menurut Fanon, masalah kekerasan perlu diberikan pertimbangan secara cermat. Tidak ada yang melalui politik elektoral bernegosiasi dengan kekuatan penduduk mustahil. Karena itu Fanon sampai pada kesimpulan sederhana, politik adalah satu hal yang sama. Dalam hal ini perang sebagai politik dan politik sebagai perang. Tidak ada yang pengamat penonton, seorang dan pengkhianat
kata-kata Fanon tentang kekerasan bagaimana tidak tidak mengurus keterlibatan politik pedagogi sebagai ideologi. Fanon berpendapat bahwa pedagogi adalah salah satu kunci untuk revolusi perjuangan. Dalam kata-kata Fanon, semua bertumpu pada mendidik massa. Pertanyaan menjadi siapa yang mendidik dan bagaimana massa mendidik Fanon. Dengan kita sudut pandang tentang merefleksi pedagogi sebagai ideologi yang itu praktik mencoba melestarikan subjungsi populasi yang didominasi. Kolonisasi adalah bentuk top-down yang berusaha untuk membuat orang malu akan keberadaan mereka dan menciptakan apa yang disebut fenomena sebagai keberadaan yang terjadi. Keberadaan yang tercabik-cabik, populasi yang ditundukkan belajar melalui pedagogi menasi bagaimana dunia bekerja yang bertanggung jawab, siapa yang penting, siapa yang harus tetap di tempatnya, dan apa yang hargai dan siapa yang tidak dihargai. Untuk mengembangkan ini, bentuk pedagogis subversif mungkin pendidik dapat mengambil nasihat Hooker tetapi mencoba meniru kondisi di kelas sebagai eksperimen yang menghasilkan frustasi sehingga membawa kembangan pemberontakan. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman kontingensi rasial sebagai bentuk pencerahan baru. Misalnya tatanan rasial tidak tetap dan kekal tetapi ditentang diubah sebagai lawan dari menggengkak istimewa kulit putih melalui status quo mengabdikan wacana tentang prestasi, buta warna, superioritas barat. Mengajarkan teori politik online di lembaga pelayanan. Bab ini menentang posisi sudah mengakar teori politik. Teori itu bahwa pembelajaran online adalah kritik tersangka bagi saya. Pembelajaran aspek kunci dari teori umum pedagogi teori politik radikal karena mengganggu otoritas. Hierarki dan pengetahuan hubungan dan kendali veritas pedagogi sebagai praktis kesetaraan yang saya pelajari dan pengajar tentang teori politik online. Pertama, saya harus menerapkan variasi praktik pengajaran yang di bawah batasan format online, mengarah kepada kreativitas inovasi dan hanya bisa dilakukan oleh keterampilan yang diperlukan. Artinya tidak ada cara lain untuk menginvestasikan waktu dalam beberapa ketelitian dan lokalnya yang didedikasi untuk pembelajaran online. Kurikulum yang relevan secara budaya juga meningkatkan kemungkinan siswa untuk menaruh minat pada materi pelajaran. Setidaknya 6 minggu di semester dalam kursus pengantar teologi politik, saya terdiri dari materi yang relevan secara budaya. Keempat, saya mencoba merancang kursus saya dengan cara menarik bagi siswa membutuhkan gelar universitas paling banyak, yaitu siswa generasi pertama yang kurang melayani dan coba untuk merayakan bertemu mereka. Gaya mengajar mencakup berbagai masalah pedagogi, termasuk bagaimana mengajar, apa yang diajarkan, bagaimana menyusun kelas, berapa yang kuliah disertakan jika ada, apakah siswa yang akan diizinkan berbicara, dan dimaksud dalam kelompok kecil atau debat film dalam menyampaikan pedagogi. Siswa non-tradisional juga mencerminkan tanpa pernyataan tentang siapa yang mampu belajar dan bagaimana, bahwa siswa non-tradisional lebih cenderung berhasil sebagai lawan dan penelusuri online masuk fakta penelitian tentang pencapaian pendidikan untuk orang Afrika Amerika dan Latin menunjukkan bahwa demografi ini belum berkembang di lembaga pendidikan didasarkan terutama pada kontak pendidikan P2F. Menurut laporan kantor Departemen Pendidikan Anak Sipil, siswa kulit hitam dikeluarkan dari sekolah dasar dengan setidaknya 3 kali lebih tinggi dari siswa kulit putih. Bab 6. Paulo Freire tentang pedagogi revolusi. Freire menyatakan ide apa yang datang untuk belahan dunia dan tidak bisa begitu saja ditransplatasikan. Namun, Freire juga mengklaim ada dimensi universal yang dapat saja dimiliki dalam menulis tentang pendidikan. Tetapi bukan permasalahan Freire pekerjaan berparsi menurut kecerahan salah satu atau kami dan mereka mengerti memahami. Tidak begitu menindas. Mungkin dialog kelas tidak diinginkan mungkin dilakukan setiap saat. Tripologi Freire antar pendidikan dan pembiasaan operasi. Meskipun demikian, Kitchen berguna untuk membuat perbedaan dasar, terutama bagi yang mungkin menyadari bahwa retorika belajar terselubung lebih dari institut pendidikan. Karya Freire membawa warisan penindas masa lalu dan saat ini dalam rencana belajar konteks kehidupan siswa menjadi teks dialog adalah metode kekuasaan demokrasi non-reaksioner dan praktiknya membelajar diri dengan tujuan difasilitas oleh tindakan penghilangannya guru sebagai pemberi pengetahuan yang berwibawa. Semua ini
diarahkan untuk sehalusnya kemungkinan humanisasi masyarakat, memperluas dialog jenis pedagogi yang dibutuhkan untuk membangun pemerintahan demokrasi yang jenis, institut akademik dan profesional yang perlu ada untuk mempertahankan proyek dalam jangka panjang. Pelabur kesimpulan diam suara politik. Ketiga contoh ini menggambarkan keetikan titik temu krisis persepsi tentang pedagogi. Ini berlakukan termasuk satu relevan secara budaya kurikulum, dua autobiografi kritis, tiga perspektif feminis, empat pembelajaran visceral sebagai cara untuk membuka ruang bagi suara dan pengalaman muridku. Sekolah adalah ruang untuk belajar tapi juga untuk mengembangkan konsep diri yang positif membentuk identitas. Beberapa rekan saya telah menyuarakan rasa frustasi dengan siswa. Berbeda dengan menyalahkan siswa, mereka perlu melihat sendiri siswa memiliki banyak hal untuk dikatakan jika konteksnya kelas. Mungkin mereka berbicara, saya terus terkesan dengan level siswa berlebihan di kelasku. Praktik-praktik ini meletakkan dasar bagi siswa suara tetapi saya telah belajar bahwa zona nyaman saya dan meletakkannya diri dalam situasi baru mungkin saya. Baik seperti yang dikatakan Roman Coles, sering kali hampir mustahil untuk mendengar ruang mereka yang sangat berbeda dan berdekatnya untuk kondisi dan metode keberanian mereka berbeda.